Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana al insanu ajula. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Isra ayat 11 sampai 12. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya lagi Maha Agung. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Saski yang telah membacakan terjemahan daripada Al-Quran surah Al-Isra ayat 11 dan 12 yang menyebutkan sifat manusia yang ajula. Mereka suka tergesa-gesa. Kalau benci terlalu benci, akhirnya mendoakan keburukan. Padahal setelah dia doakan keburukan, akhirnya dia menyesali doa tersebut. Kenapa? Karena ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pembahasan kita ketika ayah sedang marah, dia menahan diri untuk tidak mendoakan buruk kepada anaknya. Apakah itu menunjukkan besarnya posisi doa ayah sehingga harus dijaga dan tidak boleh sembarangan bicara? Betul. Kenapa? Karena subhanallah manusia pada dasarnya tergesa-gesa. Engkau bukan anakku lagi, keluar dari rumah ini maka kecelakaan akan mendapatimu. Engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Setelah keluar anaknya baru 2 jam perginya, anaknya menangis, dia menyesal. Subhanallah, tapi terlanjur mengucapkan doa yang tidak baik. Maka subhanallah, jadilah manusia yang disebutkan ahbib habibaka hunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma wabghid baghidaka hunamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja sesuai dengan syariat agama. Kenapa? Karena bisa jadi yang kau cintai suatu saat menjadi orang yang paling kau benci, menjadi musuhmu. Dan musuhilah orang yang kau musuhi ini sekedarnya saja, karena bisa jadi yang tidak kau sukai hari ini bisa jadi hari nanti menjadi seorang kekasihmu. Maka perlu kita menjaga lisan. Bukankah lisan yang tidak baik adalah
tanda orang yang kurang sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau ndak bisa ngucapin yang baik-baik, doa yang baik-baik, lebih baik diam saja. Maka ayah, tolong para ayah menjaga lisannya daripada benci. Kalaupun benci hatinya, ditahan marahnya dengan mengucapkan istighfar atau berta'awudz, karena jangan sampai digoda syaitan sehingga mengucapkan kalimat-kalimat yang mendoakan buruk kepada anaknya yang bisa berdampak ia menyesalinya suatu hari nanti. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama. Syam. Boleh dong tepuk tangannya jamaah. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah tentang doa ayah lebih dari apapun. Berikut tayangannya. Masya Allah Habib, ini kenapa videonya tuh ingin menangis Luar biasa, ingin lihatnya. luar biasa, Masya Allah. Iya, itulah pengorbanan seorang ayah juga ya Habib ya. Kayaknya lelah itu matanya bekerja ya. Habib, Saskia mau tanya nih, bagaimanapun keadaannya seorang ayah akan terus bekerja dan berkorban untuk keluarganya. Nah, apakah justru dari pengorbanan dan keikhlasan itulah menjadi penyebab doa ayah lebih mustajab dan cepat diijabah oleh Allah? Mohon izin tausiahnya Habib. Baik, mohon izin Mbak Saski, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para jamaah yang hadir di studio ataupun jamaah yang menyaksikan saat ini Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tadi kita melihat tentang pengorbanan dan keikhlasan seorang ayah, apakah doa sang ayah ini paling mustajab ya? Saya pernah dengar ungkapan dari para alim ulama kita, khususnya ulama kita di Nusantara ini. Beliau mengungkapkan bahwa secara fisik anak itu dikandung oleh ibu. Selama berapa lama Bu? 9 bulan 10 hari ya. Rata-rata seperti itu ya, tergantung HPL-nya ya Bu ya. Tapi Masya Allah, kalau ayah ya mengandung anak tersebut di dalam hatinya ya, selama raga masih dikandung badan. Kenapa? Dari anak itu dia tahu istrinya itu mengandung anaknya, sampai anak itu dewasa, sampai anak itu besar, sampai dia menikah, sampai punya cucu, kadang-kadang sang ayah ini masih mengandung anaknya di dalam hati ya. Makanya sang ayah ini sanggup berkorban apapun buat anaknya, apapun sanggup dikorbankan. Dan termasuk ya doa-doa ayah yang mustajab diantaranya adalah doa yang Allah Subhanahu wa taala ijabah terhadap ayah ataupun kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad selalu mengungkapkan ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini adalah doa ayahku Ibrahim katanya ya. Termasuk ayah juga adalah kakek dan seterusnya ya. Nah, ini Nabi Ibrahim ini doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Allah, utuslah di antara anak keturunanku ini rasulan yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wa yuzakkihim. Ya Allah, utus di antara mereka seseorang yang kelak akan mengajarkan daripada kitab, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Boleh tepuk tangannya jamaah. Dengar-dengar katanya Ustadz Maulana mau nanya. Emang iya Ustadz? Saya mau nanya, sebelumnya kita masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Nah, saya mau nanya. Silahkan, yang mana Ustadz? Oh, nggak jadi. Nah, ibu yang di atas. Lo plot twist ya. Boleh berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari Balai Endah, Bandung. Tepuk tangannya dulu dong. Dengan jamaah. ibu siapa ibu? Ibu Wiwi Kayati. Ibu Wiwi. Iya, Bu Wi, saya mau nanya Bu Wi. boleh. Jangan sulit-sulit ya Pak Benar nggak, Ustadz. anak laki-laki itu milik ibunya, sementara anak perempuan itu milik ayahnya. Iya, bisa. Benar? Benar. Apa kalau menurut ibu apa alasannya? Alasannya karena kalau anak perempuan dekatnya dengan ayah. Oh, Iya, kalau laki-laki dekatnya dengan ibu. ya kalau dekat, Kebanyakannya kalau anak gitu. perempuan dekat sama ibunya saingan. Iya. Masa sih? Jangan dong. Saingan kudung. Dengerin, Bu, kalau begitu berarti doa ayah hanya terusus kepada anak perempuannya atau untuk anak laki-lakinya? Enggak bisa gitu. Bisa juga untuk anak laki-laki, apalagi anak perempuan. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong jamaah. Makasih banyak Bu Wi. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya tidak salah nanya. Iya Ustaz. Coba saya tanya ibu yang lain. Aduh, Pasti lain jawaban. Masya Allah, Masya Allah. Tapi bagus, tepuk tangan dulu dong. Kepada semuanya, pertanyaan menarik. Apa doa ayah itu mustajab? Hanya berlaku untuk anak-anaknya saja? Atau semua anak-anaknya? Atau hanya anak perempuan saja? Jawabannya semua. Tepuk tangan dulu. Apakah doa ayah itu mustajab buat anak-anaknya? Begini Bu, iya. Semua ya. Apakah doa ayah berlaku untuk semua anaknya? Iya. Sekali lagi, apakah doa ayah berlaku untuk semua anaknya? Iya. Semangat. Aduh, Tangan Masya dong. Allah. Karena yang disebutkan doa yang diterima mustajab tadi disebutkan oleh Habib kita adalah doa orang tua terhadap anaknya, menembus langit, menembus langit, menembus langit. Maka kalau doa, kalau gini, memang ada perbedaannya. Kalau anak perempuan itu kesayangan, kalau anak laki-laki kebanggaan. Jadi anak laki-laki itu bangga, wow. Kalau anak perempuan sayang, sayang, beda. Maka kalau berbicara tentang doa ibu dan doa ayah, peranan doa ayah dan peranan doa ibu memang sesuatu yang berbeda. Kalau ibu doanya itu pakai perasaan, perasaan, karena berdasarkan rahim. Sementara kalau ayah berdoa berdasarkan tanggung jawab. Berdasarkan tanggung jawab. Makanya kalau kita berbicara doa, isi doa ayah itu ada 3. 1, ya Allah jadikan anakku anak soleh. Amin. 2, ya Allah pintarkan anakku. Ya. Amin. Yang ketiga, berikan keberkahan. Biasanya isi doa ayah itu 3. Oh begitu. Pengalaman jadi ayah ya Ustadz ya. Iya, ayah dari 5 orang anak tapi meninggal 1. Oh ya Allah, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dong untuk ayah Ustadz Maulana, Masya Allah. Jamaah. Yeay. Sekarang kita mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau tanya angkat tangannya Bu, angkat tangannya Bu. Yang di sini kurang semangat, aku mau ke sini aja kalau gitu. Ini yang paling semangat nih jamaah, mohon izin Ibu, boleh turun ikut ke tengah ya. Cantik. Silahkan Ibu. Ibu mau tanya sama siapa Bu? Boleh ke sini Bu. Mau ke Pak Ustadz Sam. Oh Pak Ustadz Syam Ya. silahkan. Fadhal Ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nengsi dari Majelis Taklim Nurul Falah Balai Endah Bandung. Tepuk tangan
tangan dong. Masya Allah. Mau tanya apa Ibu? Begini Pak Ustadz, Siap. kan ada seorang anak laki-laki. Laki-laki. Dia itu sangat benci kepada ayahnya karena miskin gitu. Jadi nggak itulah. Jadi malu dia sukses. Nah terus kan sakit hati ya itunya bapaknya. Ya. Tapi bapaknya walaupun sakit hati terus aja dia mendoakan supaya anak laki-laki itu sukses. Ya. Terus segala dunia akhirat lah gitu. Apakah doa si bapak yang sakit hati sama anaknya itu dikabulkan dan tembus ke langit gitu Pak Ustadz? Insya Allah. Itu aja mungkin Pak Ustadz. Siap Ibu. Terima kasih Ibu atas kayaknya ini banget bertanya. jawabnya. Gebu-gebu. Mungkin memang ada pertanyaan jamaah. Karena Kasus. ada kasus. Oh Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu pertanyaannya. Kita Ya. simak ya penjelasan Ustaz. Ya. Silakan Ustaz. Atur nuhun Ibu. Mohon mangga. Ibu silakan kembali. Terima kasih Saski, tapi guru kami Abdullah, Ustaz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti double diijabahnya nih. Udahlah doa orang tua untuk anak, yang kedua doa terzalimi makin diijabah lagi, subhanallah. Kenapa? Yang pertama dia adalah doa orang tua untuk anaknya. Sudah jelas tadi disampaikan guru kita Habib Abdullah bahwa menembus langit doanya orang tua untuk anaknya, subhanallah. Sekarang dakwatul mazlum, doanya yang terzalimi. Kenapa? Dizalimi sama anaknya, tidak dianggap oleh anaknya karena dia miskin, tidak dianggap oleh anaknya karena mungkin orang tuanya tidak berpangkat, bukan pejabat, bukan orang yang terpandang, tidak dipandang oleh anaknya karena dia subhanallah berpakaian sederhana. Maka pesan untuk orang tua juga, jangan ini tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, jangan menghinakan diri Bu depan anak. Orang tua tuh harus punya izzah, punya iffah. Jangan mengemis depan anak tuh, karena khawatir anak itu menghinakan orang tua. Pakai pakaian yang pantas. Anak lagi acara ini, ibu pakai pakaian yang pantas. Ibu pakai pakaian ini, ayahnya pakai pakaian yang pantas. Minimal bersih dan wangi. Minimal bersih dan wangi. Kalau tidak bisa pakai pakaian yang baru, minimal bersih dan wangi. Kenapa? Jangan menggunakan pakaian yang mana pakaian itu berbicara untuk dihina oleh orang lain, apalagi dihina oleh anak sendiri. Subhanallah. Jangan juga terlalu mengemis di sosial media kepada anak-anakku, pulanglah mamamu ini rindu. Dihinakan itu. Ibu kalau sudah pensiun sudah apa, jalan-jalan Bu, jalan-jalan. Pergi pengajian, ikut majelis salim, jangan mengemis-ngemis dikunjungi cucu, dikunjungi anak. Nanti hilang wibawanya, subhanallah. Nah, tugas ibu, bapak mendoakan saja. Mendoakan kepada anak, mendoakan yang baik-baik, karena doanya sudah double 2 kali. Satu doa orang tua untuk anaknya, yang kedua doa orang yang terzalimi. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ini bapak yang begini, kalau kesel sama anaknya, hati-hati anaknya loh. Kenapa itu? Karena dia tersakiti loh itu bapaknya itu. Ya Allah, karena nanti langsung menembus langit doanya. Iya. Jamaah. Ayo, anak-anak di luar sana misalnya ada pernah menyakiti hati ayahnya atau hati ibunya, jangan. Nanti itu dua-duanya itu doanya langsung menembus langit. Betul atau betul ibu-ibu? Betul ya. Nah sekarang boleh angkat tangannya yang mau tanya sekali lagi. Siapa yang mau tanya Bu? Angkat tangannya. Tapi tadi udah kesini, sini aja deh. Sepertinya ini ya ibu ya. Mohon izin ibu. Boleh yuk ikut ke tengah ibu, silahkan. Sini ibu, boleh di sini bersama. Ibu mau tanya sama siapa ibu? Sama Ustadz Habib. Oh sama Ustadz Habib Abdullah, silahkan mohon izin Habib. Siap, baik Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunda? Habib, mau Namanya siapa ibu? namanya Anis dari Masjid Talim Sekemen Alapala, Bandung. Bandung. Masya Allah. Mau tanya apa silahkan ibu cantik. Katanya selagi ayah itu masih ada, maka datang dan minta didoakan. Tapi kalau sosok ayah, ayah itu sering melakukan hal buruk, mabuk-mabuk, Ya Allah. minum-minuman gitu, sepertinya itu Minuman beralkohol gitu ya bu? Oh, iya. Aduh, na'udzubillah. itu doanya mustajab gitu Pak Ustadz. Apakah masih mustajab gitu ya walaupun si ayahnya begitu gitu ya bu ya? Sama, Ya seperti Allah. ibu gitu doanya. Masya Allah. Gimana caranya?
Insya Allah. Ya, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Kita dengarkan Barakallahu penjelasan fiik. dari Masya Habib. Allah. Silakan kembali Ibu ke singgah Assalamualaikum sana. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu cantik. Boleh di sini silakan. Mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bunda. Bunda yang bertanya tadi dan para bunda-bunda yang hadir di studio Islam itu Indah dan juga para pemirsa kita, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang saat ini menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah alhamdulillah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran buat kita semua sebagai orang tua. Orang tua itu bukan hanya memberikan, mohon maaf, nafkah zahir batin, akan tetapi kita juga memberikan yang namanya tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Yaitu pendidikan moral buat anak-anak kita. Di antaranya apa? Di antaranya jadilah uswah, contoh yang baik buat anak-anak kita, ya. Kita biasakan sholat berjamaah bareng anak. Selalu tampilkan kesolehan kita, walaupun seakan-akan setan selalu membisiki, kamu pura-pura soleh. Kadang-kadang gitu. Benar gak Bu kira-kira? Kalau di rumah mohon maaf, khususnya bunda-bunda, mulut kita dijaga. Walaupun di luaran sering bergosip kadang-kadang. Ya, betul Bunda. Ya, tapi di rumah jaga, biar apa? Biar mendidik anak-anak kita. Nah kemudian juga ya, apakah doanya masih mustajab? Mudah-mudahan kita minta kepada Allah doa kita selalu mustajab. Di antara syarat doa agar diijabah oleh Allah, ayyakuna ma'kuluhu halalan. Makanannya ini makanan yang halal. Kerjaannya kalau orang makan halal juga kerjaannya kerjaan amal-amal soleh. Takutnya ya, ketika kita ingin mendoakan anak kita terkait mohon maaf kelulusan dia, terkait pekerjaan dia, kalau nggak diijabah sama Allah gimana Bunda? Ya Allah. Sayang sekali. Habib. Nah maka dari itu solehkan diri kita agar doa kita terhadap orang yang kita sayangi diijabah oleh Allah Subhanahu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Barakallahu Habib. Boleh tepuk tangannya jemaah untuk Habib. Jadi begitu ya, mungkin di luar sana ada juga calon ayah. Nah di sana juga jangan takut-takut menjadi seorang ayah. Yang penting kita memperbaiki diri kita, terus mau belajar dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena sayang sekali saat kita sudah jadi ayah, nanti doa kita kepada anak ada apa ya? Ada kerikil-kerikilnya kalau kita nggak soleh. Betul atau betul Ibu? Jamaah! Jangan kemana-mana ya, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dengan tema kita. Emang iya doa ayah lebih mustajab? Tetap di Islam itu Indah, jamaah. Alhamdulillah.